Coba buka Lukas pasal yang ke-10. Dah semua? Ayat yang ke-38. Maria dan Marta. Ya? Judulnya itu kan, betul? Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kalau kita lihat di sini, ya, Tuhan tidak berkata bahwa Marta jelek, Maria baik. Tetapi di sini terfokus pada Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, apa itu bagian yang terbaik? Bagian yang terbaik yang Tuhan katakan itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Itu bagian yang terbaik. Seseorang bisa hidup di luar daripada Tuhan. Seseorang bisa hidup sepertinya di dalam Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang di luar Tuhan. Ya. Tetapi kalau orang itu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, dan dia hidup di dalam mendengar suara Tuhan, dia hidup dalam kata-kata Tuhan, ini yang luar biasa. Ya. Bahkan sampai Tuhan berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oh, jelas kan? Kenapa kalau sampai Tuhan berkata tidak akan diambil daripadanya? Berarti apa? Karena pada waktu itu Maria sungguh-sungguh mendengar rema dari Tuhan. Pada waktu itu Maria duduk di dekat kaki Tuhan. Dan pada waktu dia duduk di dekat kaki Tuhan, dia dengar sungguh-sungguh. Dia mau belajar untuk menjadi seorang pendengar yang benar. Dan dia dengar kata-kata Tuhan. Jadi yang didengar sama Maria itu bukan perkataan biasa. Tetapi yang didengar oleh Maria adalah perkataan rema. Nah, mungkin kalian di sini ada yang mengerti, ada yang tidak. Apa itu rema? Loh, buat apa kita dengar rema? Ya, rema adalah sesuatu kata-kata dari Tuhan untuk kita. Rema adalah sesuatu seperti janji Tuhan yang akan tergenapi dalam hidupmu. Contoh, kita lagi berdoa. Kita lagi menantikan suara Tuhan. Sesudah itu Tuhan berbicara. Ya, Tuhan berbicara sesuatu. Nah, itu Tuhan. Itu namanya rema. Nah, kalau kita bisa tangkap itu, terus apa yang terjadi? Nanti kita akan lihat bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan katakan itu akan merubah hidup kita mulai saat itu. Nah, ini loh saudara. Banyak orang Kristen pengen dengar rema. Tapi pada waktu dengar rema, dia tidak bisa menangkap rema itu. Loh, kenapa kok tidak bisa nangkap? Di sini ada pelajarannya ternyata. Rema tidak bisa ditangkap dengan orang yang pertama. Ya, orang yang sibuk sekarepnya sendiri. Nah, seperti si Marta ini. Sebenarnya Tuhan pengen ngasih tahu beberapa hal. Tuhan pengen ngasih tahu apa saja yang terjadi di depan. Tapi Marta tidak bisa ngerti.
Kenapa? Karena Marta terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi telinga kita bisa tertutup pada waktu kita ngurusin urusan kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri. Padahal kalau kita lihat si Marta ini baik sebenarnya. Pengen menyenangkan hati Tuhan. Si Marta ini harusnya pengen yang namanya supaya Tuhan itu suka dan senang dengan dia. Kenapa? Kan Tuhan lagi capek. Tuhan sudah baru dari perjalanan yang jauh. Sudahlah dikasih minum, dikasih makan. Itu baik. Itu bagus. Secara dunia, secara pikiran manusia. Oh itu baik. Tuhan suka itu. Tapi tidak sama dengan pikirannya Tuhan. Tidak sama dengan apa yang Tuhan saat ini inginkan untuk dilakukan. Nah ini loh masalahnya. Ya. Karena apa? Karena Marta terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Kalian juga begitu. Kalau kalian punya masalah, terus kalian terlalu sibuk dengan masalahmu itu, nyari jualan keluarnya, nyari segala macam, dengan baik-baik. Suara Tuhan bukannya makin kedengar, makin tidak akan didengar. Banyak orang Kristen bilang, aku kok tidak dengar suara Tuhan, mana Tuhan ngomong, mana Tuhan ngomong. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah bingung dengan urusannya itu sendiri. Sudah terus pusing dengan urusannya sendiri. Dan berkata, gimana ya, ini gimana ya. Malah Tuhan tidak ngomong. Caranya harusnya bagaimana? Harusnya seperti Maria. Yaitu duduk diam di kaki Tuhan. Cari Tuhan. Ya, firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita mencari Tuhan itu harus seperti rusa yang merindukan air. Sungguh-sungguh cari air. Rusa ini kalau cari air kadang-kadang tidak lihat bahayanya apa. Kadang-kadang tidak memusingkan bahayanya apa. Dia pokoknya dapat air. Nah, kita pun harus seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh nyarinya Tuhan kan gini. Diam 5 menit, sudahlah capek. Luna. Kalau Tuhan belum ngomong 5 menit, ya coba 10 menit. Tuhan belum ngomong 10 menit, coba 15 menit. Jangan cepat bosan. Jangan cepat menyerah. Tuhan senang dengan orang yang sungguh-sungguh merindukan untuk ketemu dia. Ya ini sudah. Jadi cara berpikir Tuhan itu tidak sama dengan cara pikirmu. Apa yang kau anggap itu baik, apa yang kau anggap itu pasti Tuhan suka, belum tentu Tuhan juga. Tetapi yang pasti menyenangkan hati Tuhan, cuma satu, yaitu apa? Kalau Tuhan suruh kita berbuat apa, lakukan itu dengan kesetiaan dan tanggung jawab yang benar. Gak usah bingung. Gak usah pakai kekuatan sendiri. Gak usah pakai gini, waduh dengan ini pasti bisa. Dengan ini caranya pasti Tuhan suka. Itu semuanya menjadi kejejian di depan Tuhan. Betul, saya katakan. Saya berani katakan ini karena pada waktu suatu ketika yang saya sudah katakan pada saudara, pada kalian semua. Suatu ketika saya dibawa ke surga. Dan saya datang ke surga, saya lihat rumah-rumah, itu rumahnya hamba Tuhan top. Hamba Tuhan yang sudah punya nama di Indonesia dan di luar negeri. Tetapi pada waktu saya lihat ke rumahnya itu kosong. Tidak ada apa-apa. Rumahnya itu tidak ada perabot. Cuma satu rumah saja. Ada perabotnya. Juga cuma meja. Saya bingung. Dan saya bilang, kenapa Tuhan itu semua begitu? Tuhan bilang, karena mereka pelayanan menyenangkan hatiku katanya. Dengan caranya sendiri. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita sendiri, maaf ya, semuanya itu akan hangus, tidak ada gunanya. Di hadapan Tuhan, itu tidak ada gunanya. Makanya, benar, pada satu ketika, ada seorang dapat penglihatan, Tuhan bawa mahkota. Dari belakang bawa mahkota, ya, waduh dia keliling-keliling ini malaikat yang bawa mahkotanya. Hamba Tuhannya, wah puji Tuhan aku dapat mahkota. Si malaikat yang bawa mahkota itu lewat. Tuh, kok bukan aku? Oh, majelis yang dapat. Lewat majelis,
Nggak ditaruh, mahkotanya jalan terus. Lu bingung. Loh ini buat siapa? Terus dia keliling. Nggak taunya buat nenek-nenek tua di belakang. Yang sering kali sepertinya tidak berbuat apa-apa. Tidak dianggap. Tapi dia dapat mahkota dari Tuhan. Kenapa? Karena dia ternyata dipanggil Tuhan sebagai pendoa. Dan dia melakukan itu semua dengan sukacita. Biar tidak kelihatan. Biar tidak nampak perbuatannya. Tapi dia nyenengin Tuhan. Suatu kali mungkin Tuhan suruh, ayo doa semalam suntuk. Dia doa semalam suntuk biarpun ngantuk. Tapi dia paksa. Suatu kali Tuhan berkata, ayo puasa. Dia puasa. Biarpun tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang ngikutin dia. Tapi dia lakukan itu semuanya. Karena Tuhan yang suruh. Karena beban sudah ditaruh dalam hati dia. Dan dia melakukannya semua itu untuk Tuhan. Luar biasa. Orang-orang seperti ini. Yang sedang dicari oleh Tuhan. Dia tidak hidup memusingkan yang kelihatan. Tetapi dia ngurusi yang tidak kelihatan. Nah ini loh saudara. Kalau saudara, anak-anak, semua di sini masih ngurusi yang kelihatan. Saya mau kasih tahu. Yang kelihatan itu sia-sia. Yang tidak kelihatan itu justru yang luar biasa. Benar. Kenapa? Kalau kita ngurus yang kelihatan, contoh ngurus yang kelihatan itu salah satunya adalah penampilan. Ya. Kalau yang penampilan ini kita bicara tentang penampilan ya penampilan gitu ya. Pokoknya aku kelihatan dong penampilannya bagus, penampilan begitu. Loh, saya mau kasih tahu saudara. Engkau dipuji, waduh bagus loh, luar biasa loh. Aduh luar biasa. Nah, engkau udah dipuji, engkau senang, hangus semua. Tidak ada lagi harta yang kau dapatkan di surga. Loh. Saudara, ada dia mungkin berkata, apa benar? Itu firman Tuhan ngomong. Kalau mereka sudah dapat berkat, mereka sudah dapat harta di dunia, mereka tidak dapat harta di surga. Kalau mereka sudah dapat pujian, ya sudah. Di surga mereka tidak dapat apa-apa. Tetapi kita hari ini belajar saat ini. Jangan ngurusi yang kelihatan. Mari kita urusi saja bagian kita dengan sukacita. Ya. Tidak usah menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita sendiri. Tidak usah kita mau menyenangkan Tuhan dengan model kita sendiri. Jangan ingin menyenangkan hati Tuhan dengan teori-teorimu. Tidak bisa. Dan itu tidak akan laku di depan Tuhan. Benar, saudara. Benar, tidak akan laku. Karena apa? Tuhan benci dengan yang namanya kesombongan. Suatu ketika, saudara, ada seseorang, ya, yang dia pemain musik yang sangat handal, sangat luar biasa. Ini kejadian di luar negeri, saudara. Sangat luar biasa dia main musik. Permainannya dahsyat, dalam arti memang jago, luar biasa. Tapi semua memuji, tapi hadirat Tuhan tidak datang. Hadirat Tuhan tidak bisa muncul. Semua juga bingung, kenapa kok bisa ini kayak gini terjadi. Padahal permainannya perfect, permainan tidak ada salah. Tapi kok hadirat Tuhan tidak datang. Sampai suatu ketika, seorang hamba Tuhan ini, yang memimpin kebaktian itu, dia berdoa, dia berlutut, dan dia bertanya Tuhan, apa Tuhan sebabnya ini semua? Apa yang dia ambil? Satu ketika, hamba Tuhan ini berdiri. Hamba Tuhan ini langsung berbicara. Dia berjalan, dia ngambil satu orang yang terkenal, paling bodoh main musiknya. Paling gak bisa main musik. Kalau main musik, kadang-kadang masih salah-salah pemainnya. Ya. Kenapa dia ambil? Nggak tahu kenapa, semua pada melotot. Lu kok diambil satu orang? Pada waktu itu orang itu ditaruh ke depan sama hamba Tuhan ini. Dan dia berkata, coba semuanya sekarang diam. Semuanya sekarang diam.
Biarkan dia kasih anak muda itu satu gitar. Dia katakan silakan main. Saudara, anak muda ini tidak main, saudara. Malah nangis. Kenapa? Stres. Ya bisa dikatakan stres. Ya bisa dikatakan bagaimana tidak tahu, bingung. Tapi dia bisa ngomong gini, Tuhan itu pembelaku. Loh, kenapa? Karena ternyata pada waktu dia mainkan, hadirat Tuhan datang secara luar biasa. Yang sakit sembuh. Yang punya masalah selesai. Luar biasa. Di situ terlihat. Yang Tuhan suka itu bukan penampilan. Justru yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan itu bukan dari kekuatan manusia. Justru yang menjadi dupa yang harum atau persembahan yang sejati, persembahan yang berkenan itu bukan dari kemampuan manusia. Bukan buah dari kemampuan manusia. Tapi persembahan sejati adalah dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anak muda ini nangis sambil main. Dan dia berkata, aduh Tuhan, aku gak bisa main. Tapi sebisaku les, aku tak main. Yang penting ini aku main untuk Engkau. Luar biasa sekali. Hari ini Tuhan ingin ajarkan bagi kita semua. Tuhan berikan pada kita satu tema. Pelipat gandaan. Dan saya berdoa, Tuhan bagaimana caranya untuk supaya dapatkan pelipat gandaan ini terjadi dalam hidup ini. Dalam AOC ini. Tuhan ngomong gini. Yang pertama. Justru kamu pengen enggak pelipat gandaan itu? Pengen. Saya bilang. Kamu pengen? Tidak akan terjadi. Terus bagaimana Tuhan? Belajar untuk melepaskan semua itu. Nah, terus saya bilang. Maksudmu bagaimana Tuhan melepaskan bagaimana? Tuhan bilang. Kau pakai usaha sendiri, engkau pakai caramu sendiri, tidak akan pernah bisa. Engkau harus pakai caraku. Caranya bagaimana? Kalau caraku itu harus engkau tidak boleh berangan-angan. Engkau tidak boleh mereka-reka apa yang akan terjadi di depan. Lepaskan itu semua. Tetapi engkau harus ambil dengan iman. Percaya pasti akan terjadi. Saya bisa mengerti dan saya bisa tangkap. Jadi saya mulai katakan, ya sudah terserah Tuhan. Kapan pelipat gandaan, kapan nanti jadi tempat ini sungguh-sungguh penuh, tidak ada lagi tempat istilahnya untuk yang baru. Ataupun kalau sudah berdiri, duduknya ini, wah ramenya ada karuan, nah gitu ya, rebutan. Nah itu saya senang. Ya, karena kalau di Tiongkok gitu dulu. Jadi kalau duduk begini, bisa. Nanti kalau sudah, ayo kita memuji Tuhan berdiri. Oh, jangan sampai pemimpin pujian bilang, ayo duduk. Jangan. Karena kalau duduk, pasti ribut. Pasti ada yang jatuh. Kenapa? Tidak cukup lagi tempatnya, sudah. Jadi sekali berdiri, ya sudah langsung berdiri. Nanti kalau sudah mau khotbah baru, sekarang duduk. Wah, cepet-cepet. Sudah duduk, tidak bisa berdiri lagi. Tidak bisa, kaki itu tidak bisa goyang-goyang lagi. Oh, itu dahsyat, saudara. Ya. Tuhan bilang, itu harus seperti itu. Ya. Kapan waktunya? Urusan Tuhan. Nah, cara yang pertama, tadi saya sudah katakan. Jangan berangan-angan, jangan mereka-reka. Pokoknya lepaskan semua itu, pokoknya sekarang pegang dengan iman. Pasti terjadi. Ini bicara tentang apa yang Tuhan ngomong sama dirimu. Kalau engkau mau, supaya apa yang Tuhan katakan, nubuatkan itu terjadi, harus seperti itu. Ya. Yang kedua, ya, apa yang kedua? Kita harus turuti dan ikuti dengan tepat apa yang Tuhan suruh. Biarpun itu nyeleneh. Biarpun itu tidak masuk di akal. Biarpun itu rasanya tidak sama dengan doktrin. Tapi pokoknya kalau Tuhan suruh, ikuti saja dengan sungguh-sungguh setia dan taat. Nah, seringkali pada waktu kita mengikuti doktrin, tidak sama dengan apa yang Tuhan suruh. Kalau kita sudah banyak pengalaman, banyak, ya istilahnya
segala sesuatu yang kita tahu, terus Tuhan kasih tahu. Harus begini. Aduh Tuhan, gak bisa. Gak bisa. Ini gak sesuai dengan aku. Gak bisa. Harus beginilah Tuhan. Malah tidak akan beres. Tidak akan terjadi itu semua. Karena apa? Untuk mencapai kesempurnaan. Mencapai janji. Harus dengan ketaatan dan kesetiaan. Jadi kalau ikut Tuhan jangan pakai ini loh saudara. Pikirannya harus dibuang. Betul? Pikiran harus dibuang. Contoh, saya barusan dari Surabaya. Dari Surabaya saya punya angan-angan. Tuhan, kau berkati aku, engkau berkati AOC. Nanti kalau bisa dapat berkat lagi, kami akan beli kendaraan. Ya, untuk nyebut hamba Tuhan. Saya berangan-angan seperti itu. Pada waktu saya di Surabaya, Tuhan bilang, jangan mereka-reka. Iya ya Tuhan, tapi kalau itu buat AOC Tuhan, bukan buat aku. Tuhan bilang, jangan mereka-reka. Oh ya sudah, tidak usah. Dan terus apa yang terjadi? Tuhan bilang gini, nanti kamu dari Surabaya kamu bawa uang. Untuk apa? Untuk memperpanjang kontrak setahun lagi. Oh, sudah. Hari terakhir saya mau ke Malang, uangnya tidak ada. Tidak datang, sungguh-sungguh. Tidak ada. Ya sudah, saya bilang gini, tidak apa-apa. Saya bilang, mau ada, mau tidak ada, terima kasih. Aku pokoknya pegang janji. Nah, ya, aku pokoknya pegang janjimu, engkau pasti akan laksanakan. Sudah, saya tidak berangan-angan, saya tidak nanti tato dari sini, nanti tato dari sini. Sudah. Nah, udah. Selesai malam itu, saya khotbah. Besok mau berangkat ke Malang. Saya sudah siap-siap. Saya mau berangkat. Ada satu orang datang. Cuma satu orang datang. Saya mau melayani orang lain, mau konseling. Dia datang ke saya, terus dia bilang gini, kita masuk kamar. Ada apa masuk kamar? Masuk kamar, duduk. Terus dia bilang gini, kamu berdoa, ini berkat, ini dana, kelihatannya untuk persekutuan. Terus dia langsung pulang. Ya sudah. Tuhan bilang sama saya, itu dananya cukup untuk memperpanjang setahun. Oh, cukup Tuhan. Ya, puji Tuhan. Betul saudara, dibuka tepat 25 juta. Tidak kurang, tidak lebih. 25 juta. Cash. Saya sampai gini. Luar biasa. Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak pernah tergesa-gesa. Tepat saatnya. Kalau dia telat setengah jam aja, saya sudah berangkat. Dia tidak pernah terlambat. Luar biasa, saudara. Padahal yang pemilik toko ruko ini belum minta. Nggak masalah. Tapi Tuhan sudah tahu. Nah, itu bukti bahwa jangan mereka-reka. Jangan membayangkan. Sudahlah, saya malah dapat, saya bilang, aku tidak mau pusing, aku mau lepaskan itu saja. Aku mau pelayanan dulu. Nah, itu ada ujiannya. Pas waktu mau sudah sampai habis, mau masuk ke Malang, mau pelayanan ke Malang, setan mulai ngomong, tuh tidak jadi kan, kamu pun. Tapi saya katakan, tidak boleh. Gitu loh, saudara. Terus sampai Tuhan berkata gini, ayo lakukan ini. Aduh Tuhan, tidak bisa. Lakukan. Saya lakukan. Ya, saya tidak mau katakan lakukan apa. Tapi saya lakukan. Yang antik. Yang antik saya lakukan. Saya sampai gini, aduh Tuhan malu ngelakuin ini. Tapi ya tidak apa-apa. Kalau Tuhan suruh, aku tak melakukan. Nah, ini saudara. Jadi tidak sama dengan teori saya. Tidak sama dengan pengalaman saya. Tapi ternyata semua yang saya lakukan itu semuanya menunjang. Untuk supaya apa? Supaya Tuhan bisa menggenapi janjinya. Ya. Jadi itu semuanya. Jadi kalau saudara mau meraih janji Tuhan, yang pertama jangan berangan-angan, jangan memaksakan diri, jangan mereka-reka.
Yang kedua, saudara hanya ikuti saja apa yang Tuhan suruh. Sudah, buang semua teorimu, buang semua pengalamanmu, buang semuanya. Pokoknya Tuhan suruh apa, lakukan saja. Itu semuanya akan mempunyai dampak yang positif. Dan kau sampai akhirnya engkau dapatkan secara mustahil juga, tapi terjadi. Betul, saudara. Luar biasa, saya katakan. Luar biasa. Benar. Saya katakan, Tuhan itu dahsyat. Saya tidak ngerti apa sih nanti tahun depan bagaimana. Tapi malah Tuhan bilang, sudah ini tak kasih duit, bayar lagi. Untuk 1 tahun lagi. Dan itu tandanya juga bahwa Tuhan mengasihi kita semua yang datang. Betul, saudara. Saya tidak usah pusing-pusing dulu, tenang. Pokoknya satu tempat sudah ada. Sampai 2000 berapa, Pak? 2006 berarti ya. Sampai 2006 sudah selesai. Istilahnya tidak pusing lah. 2006 kita masih ya. Bisa di sini. Siap. Gitu. Nah, itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kenapa? Kok kita mulai ragu-ragu lagi? Hari ini kita belajar sungguh-sungguh. Jangan seperti Marta. Karena banyak kali kita hidup seperti Marta. Kita pakai kekuatan kita pakai usaha kita pakai kemampuan kita untuk nyenengin Tuhan. Ternyata semuanya itu sampah. Ini loh saudara. Jadi buat apa saat ini? 2004 kita harus beres sama Tuhan. 2004 kita harus sungguh-sungguh bangkit. Jangan sampai kejatuhan 2003 kita lakukan di 2004. Kita harus sungguh-sungguh saat ini benar-benar 2004 ini kita sungguh-sungguh sebagai pemenang. Caranya bagaimana? Hidup seperti Maria. Wes, sudah. Sekarang pelajaran yang kedua. Kenapa sampai Tuhan juga berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Itu apa sih? Maria dikatakan bahwa Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. 2 perkara ini juga kita juga harus kerjakan. Saudara buka kuping sungguh-sungguh. Yang pertama, amal tadi saya barusan dari Jakarta. Ya, berangkat pagi, pulang siang. Saya ketemu dengan seorang. Ya. Terus dia bilang gini, kenapa masalah saya ada terus? Padahal saya banyak berdoa. Tapi kenapa masalah saya ada? Tuh, saya jadi bingung, saudara. Ini orang sudah bagus, banyak berdoa. Dibandingkan dengan orang lain, lebih amburadul, tidak ada berdoa. Tapi ini kok masalahnya, makanya saya berdoa dalam hati Tuhan, maksudmu apa ini Tuhan? Tuhan ngomong gini, lucu. Nah ini saya mau ajarkan kepada kalian. Ini Marta yang lakukan itu seperti itu. Doa itu seperti kita mendatangkan air. Bisa ngerti? Doa itu kita seperti mendatangkan air. Air gunanya untuk apa? Minum supaya tidak haus, sejuk, semangat baru, kembali dipulihkan. Betul? Ya kan? Seger, betul kan? Untuk kesegaran. Tapi untuk bangun rumah, untuk bangun fondasi, untuk bangun tembok, ada air, tapi tidak ada bahan-bahannya, bangunan gak bisa jadi. Bisa ngerti? Lah bahan bangunannya itu apa? Bahan bangunan itu baca man. Saudara bisa ngerti? Jadi kalau kalian baca firman di rumah itu, ngerti, enggak masalah. Di dalam engkau baca firman, itu tanpa sadar, engkau itu sedang mengumpulkan bahan-bahan bangunan. Engkau baca firman, semen. Engkau baca firman, batu. Engkau baca firman, pasir. Engkau baca firman, pokoknya semuanya itu terkumpul. Dan itu pun tidak akan pernah bisa jadi fondasi kalau tidak ada air. Nah, terus engkau banyak berdoa dengan kuasa Roh Kudus, maka itu semua diolah menjadi apa? Menjadi tembok-tembok untuk kita supaya kuat dan terlindungi. Nah, ini loh saudara. Dan saya tadi mengartikan ini, saya belajar. Oh iya benar, dahsyat Tuhan itu.
Anak wanita ini, dia hanya berdoa, banyak berdoa, tapi masalahnya terus ada, dan terus dia rasanya kalah, sampai nyoba bunuh diri berkali-kali. Yang terakhir beberapa bulan kemarin, beberapa minggu kemarin, dia potong itu nadi sedalam-dalamnya. Tapi luar biasa, tidak mati. Tuh, dahsyat. Itu sudah 3 kali, yang terakhir, dia potong nadi sampai hampir putus, tapi tidak mati. Hebat, saya bilang. Sampai dia kelakar begini. Ada nggak baygon rasa stroberi? Nah, saudara, istilahnya gitu. Karena apa? Rasanya dia bilang, udah tidak kuat, saya pengen bunuh diri. Saya bilang sama dia, kamu bunuh diri, itu orang yang paling tolol. Kenapa? Karena kalau orang mati bunuh diri, itu nggak diterima di surga. Boro-boro diterima di surga, itu pasti nggak diterima. Di neraka pun nggak diterima. Jadi dia bergentayangan. Dan dia disiksa dengan keinginannya. Contoh. Dia kan mati belum waktunya kan? Dia mati. Terus dia lihat minuman kesenangan dia. Aqua. Misalnya kesenangan dia. Tapi dia sudah jadi roh. Dia pengen. Dia pegang belas daisa. Dia pegang belas daisa. Itulah penyiksaan. Sampai pada detiknya dia memang sudah waktunya mati. Ini perkara minum. Perkara yang lain itu banyak. Karena kita semua pasti punya kesukaan berbeda-beda. Betul? Dan itulah penderitaan yang paling tidak enak. Ya. Terus saya katakan pada dia bilang, waduh benar juga ya Pak. Saya ini kok bodoh. Saya ini cuma doa tapi tidak pernah baca firman. Saya pikir dengan doa, saya itu dekat sama Tuhan, terus sudah selesai. Oh salah, baca firman. Saya bilang, baca firman jadi pelaku firman. Oh iya. Terus dia mulai dipulihkan dan dia mulai lakukan. So, ini namanya bikin tembok. Nah kalau tembok itu sudah berdiri, serangan ada, tidak kena kamu. Karena apa? Kamu di belakang tembok. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti kan? Jadi kalau temboknya berdiri, kamu di belakang tembok, mau dipanahin, mau di apa, ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu enggak akan kena, karena ada tembok. Tapi kalau kamu tidak ada tembok, biarpun kamu penuh dengan air, ya gimana ya? Tidak mungkin. Karena air itu mengalir, saudara. Tetap aja kamu di atas air gini, ditembak, ya kena. Bisa ngerti ya? Jadi diperlukan seperti Maria. Duduk dekat kaki Tuhan, mendengar. Dengan kita membaca firman, sama Kak. Makanya kalau ada waktu, di rumah lagi kosong, baca firmannya dengan suara keras, itu bagus. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran. Memang kalau baca keras itu tidak akan bisa banyak seperti kalau kita baca di dalam hati. Ya. Tapi ada waktunya seperti itu. Suatu ketika saya lagi di hotel, Tuhan bilang gini, baca yang keras. Oh, saya baca yang keras. Ternyata pada waktu saya baca, itu saya bangkit iman. Dan firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya jadi kuat. Tuh, saya jujur. Yang namanya ujian, yang namanya godaan itu banyak, saudara. Banyak sekali. Banyak sekali. Jujur saja, banyaklah wanita-wanita, apalagi wanita-wanita yang ditinggal suami, masih muda, yang gini-gini, aduh banyak sekali. Makanya saya katakan bagi yang ini loh ya, yang belum bersuami atau belum beristri, jangan sampai salah ngambil. Kalau laki, ambillah istri yang benar-benar dari tulang rusuk, jangan tulang kepala. Benar. Saya kasih tahu kalau salah ngambil bubar. Saya ngonseling keluarga itu sudah tidak terhitung mungkin. Semua hampir karena apa? Menyesal karena apa? Salah ambil tulang. Yes, ya istilahnya begitu ya. Ya kan? Salah ambil itu. Harusnya dia ngambil tulang rusuk, yang diambil tulang kepala. Terus sekarang yang jadi jenderal adalah istri. Yang suami jadi kopral. Loh, mateng aku. Jadi kopral, tidak bisa begitu istilahnya. Tetap kedudukan keluarga itu harus. Suami itu kepala rumah tangga. Imam, raja, dan nabi. Istri,
penolong, penasehat, pendoa. Nah, ini. Ya. Jadi harus benar-benar jangan sampai salah. Manis itu ya. Dosa atau manis itu. Ya, itu cuma sementara. Ada yang begini, kejadian. Pada waktu di konseling, ini jodoh, benar. Wah, sudah pasti jodoh, Pak. Sudah pasti jodoh. Iya, ada yang pembinanya ngomong, ini gak jodoh loh, ini bukan jodohmu. Oh, sudah pasti, Pak. Saya sudah berkali-kali tanya Tuhan, dan itu jodoh saya. Benar, ya wes ya. Dipaksa sih ya sudah. Ya sudah, tahu betul kan? Akhirnya sama kepala sidangnya diberkati. Baru diberkati, seminggu minta cerai. Cuma satu kata-kata pada waktu minta cerainya dengan kepala sidang. Sorry Pak, betul ini bukan jodoh saya. Loh, sudah kadung, sudah seminggu dia. Gak bisa saudara, lanjut. Firman Tuhan bilang, tidak boleh cerai. Bubar. Mati hidup, sudahlah di situ. Boleh cerai, tapi gak boleh kawin lagi. Itu lebih parah lagi. Nah, susah. Tadi yang saya konseling juga begitu. Sudah tidak kuat Pak. Terus mau apa? Saya bilang, saya tantang. Mau apa? Dia bilang, saya mau cerai Pak. Sok cerailah. Siapa yang mengizinkan? Saya mengizinkan. Bilang sama gembalamu, Daniel Cipto mengizinkan saya cerai. Saya tanggung jawab. Tapi cuma sebatas, kamu tidak boleh kawin lagi. Langsung dia bilang, tidak jadi Pak, tidak jadi cerai. Kalau caranya begitu. Loh kenapa saudara? Yang dia pikir tidak mungkin dia harus kawin lagi. Karena dia masih muda. Tidak mungkin. Dia tahu anak-anaknya butuh seorang ayah. Jadi saya bilang, makanya sudah jangan cerai. Ya Pak, sudah cerai. Ya sudah, dipulihkan lagi keluarga itu. Makanya saya bilang ya, hati-hati ya. Jangan ngambil jodoh itu cuma merem, ambil tok. Jangan. Pokoknya harus jodoh. Barusan jalan dan barusan menikah. Ya, ingat itu. Buat apa menderita? Cuma sekali hidup di dunia. Amin. Nggak ada itu yang nanti kamu nangkring lagi, toto keluar di India jadi sapi, nggak ada. Ya, atau jadi ayam, nggak ada. Engkau hidup di dunia itu cuma sekali, ya ini toh. Ya, tidak ada itu reinkarnasi. Apalagi reinkarnasinya jadi binatang, jangan mau. Jadi manusia saja nggak mau, kok apalagi jadi binatang. Ya kan? Makanya nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Cuma sekali hidup di dunia. Betul tidak? Kan cuma sekali hidup di dunia. Nikmati sama Tuhan. Tapi ya jangan begini. Oh karena hidup sekali di dunia. Ayo nyoba yuk. Pacaran sama ini. Bayar lu harganya nanti. Dosa. Itu diampuni. Tapi akibat daripada dosa. Itu ada harga yang harus dibayar. Saya pacaran dengan empat orang. Saya pacaran dengan orang yang Tuhan tidak Tuhan suka 4 tahun. Bayar harganya sampai hari ini. Jadi jangan main-main. Dosa diampuni. Saya diampuni dosanya sama Tuhan. Tapi akibat daripada saya pacaran 4 tahun dengan wanita yang Tuhan tidak suka. Sampai hari ini saya masih bayar harganya. Dan tidak pernah bisa lolos dari pembayaran harga. Jadi makanya jangan main-main ya. Jangan bilang ini, nggak masalah lah. Hati-hati. Semua harus hidup dengan tanggung jawab. 2004, engkau harus hidup seperti Maria. Di mana engkau banyak berdoa dan banyak membaca firman. Karena itu yang membuat engkau kuat dan bentengmu berdiri dengan kokoh. Sehingga pada waktu engkau dihantam oleh setan, sehingga engkau pada waktu dihantam oleh kuasa-kuasa kegelapan, engkau tidak terkena apa-apa. Dan engkau terluput dari semua ini. Jangan senangkan hati Tuhan seperti cara Marta. Jangan senangkan hati Tuhan dengan caramu sendiri. Jangan senangkan hati Tuhan dengan modelmu sendiri. Jangan senangkan hati Tuhan dengan yang kau pikir bahwa itu yang terbaik dan terbagus. Tidak. Tuhan punya cara sendiri. Yang penting
engkau dengar-dengaran sama Tuhan. Tuhan suruh engkau melakukan apa? Lakukan dengan sukacita. Itu saja. Biarpun semuanya berkata gila. Kamu bisa mikir, pada waktu Nuh membuat bahtera, itu tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Terus yang kedua, bahtera itu ditaruh sama Nuh itu di atas gunung loh. Orang gila kan? Lumayan kalau dia buat bahtera di laut, di pantai. Ini gila-gilaan loh, di atas gunung buat bahtera. Lebih gila lagi saudara, buat bahtera itu kalian harus tahu. Dia menghabiskan waktu 120 tahun untuk buat bahtera itu. Itu lebih gila lagi. Coba pikirin, kalau dia buatnya cuma 3 tahun, dia berarti diejeknya cuma 3 tahun. Betul? Kalau sampai 120 tahun itu diejeknya kayak apa? Sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki semua sudah diejeknya kayak apa? Dan orang nunggu 120 tahun itu ya tidak sebentar dan tidak singkat. Betul enggak? Mungkin ada yang sudah mati bangkit lagi. Atau bagaimana lah sudah mati generasi keberapa itu. Barusan katanya gini, pas 119 tahun masih belum terlihat ada titik-titik hujan dan badai dan semuanya. Genap 120 tahun dia buat bahtera itu. Itu pun belum langsung terjadi. Tapi Nuh tetap memegang semua itu dengan iman. Tapi dia tidak mereka-reka untuk membantu supaya Tuhan mengenapi bagian dia. Ingat? Betul? Bisa ngerti? Dia hanya, ya sudah. Dia sudah selesaikan. Mungkin dia hanya pandang. Tidak hujannya tidak datang, ya puji Tuhan. Mungkin orang lain ngomong, kasihan deh lu ya sudah jadi. Tapi tidak ada apa-apanya. Tapi tenang aja Nuh. Diam aja gini. Cuma dipandangi. Dan Firman bilang, Tuhan mulai mendatangkan binatang-binatang untuk Nuh sendiri. Tuhan sendiri yang nuntun binatang itu datang. Mujizat mulai terjadi pada waktu seseorang ujian dan dia sudah menang atas ujian itu semua. Bisa ngerti? Yang kedua, mujizat terjadi pada waktu orang itu tetap bisa memegang iman. Yang ketiga, mujizat terjadi pada waktu orang itu sudah menyelesaikan bagiannya. Karena detik itu Tuhan akan melaksanakan bagian Tuhan. Jangan bermimpi engkau tidak melaksanakan bagianmu. Terus Tuhan melaksanakan bagianmu. Tidak. Kita melaksanakan bagian kita dulu sampai selesai. Titik selesai. Tuhan memberesi bagian dia. Nah, kita harus belajar itu. Maka kita harus belajar hari ini. Jangan tuntut Tuhan. Tapi marilah hari ini peka. Apa yang Tuhan suruh, lakukan saja. Jangan takut salah. Pokoknya Tuhan suruh apa, lakukan. Karena apa? Tuhan lihat yang tidak kelihatan, yaitu hatimu. Yang penting tulus, setia. Jangan kau lakukan kalau ada yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, tetap engkau setia untuk melakukan itu semua. Maka Tuhan suka dengan orang-orang seperti itu. Mengertilah, Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Biarlah kita saat ini menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Dan keluar sebagai pemenang-pemenang. Amin. Ya, kita berdoa.